Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan membahas sebuah temanya seperti ini ya. Yesus imam besar, nabi, rabi, dan rasul. Apa bedanya? Apa bedanya Yesus itu imam besar juga ya, rabi juga, nabi juga, rasul juga. Apa bedanya dengan yang lain ya? Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Kembali saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, saya 35 tahun di Tritunggal. Saya nyesal senyesal-nyesalnya gara-gara saya tidak paham waktu itu tentang konteks waktu ayat Alkitab, sehingga dengan saya sebut aja disesatkanlah oleh pengajaran dari gereja. Saya menjadi penyembah Bapa. Betul-betul saya nyesel senyesal-nyesalnya. Di dalam Yohanes 4 ayat 2, Yohanes 8 ayat 24, Yesus berkata, "Jika kamu tidak percaya akulah Dia, akulah Gusti Allah itu, kamu mati dalam dosamu." Yohanes 8 ayat 24. Jika kamu tidak percaya akulah Dia, akulah Gusti Allah itu, mati kamu dalam dosamu. Lalu dipelintir oleh gereja, akulah Dia itu akulah Bapa. Saya nyesel senyesal-nyeselnya. Selama 35 tahun saya di Tritunggal. Lalu jadilah saya sebagai pionir breakthrough, back to the scripture, kembali ke Alkitab ya. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa itu. Baik, kita akan masuk di dalam tema ya. Yesus itu imam besar, Yesus itu nabi, Yesus itu rabi, Yesus itu rasul. Lalu apa bedanya dengan yang lain ya? Oke, kita satu-satu kita bahas. Yesus itu imam besar, betul nggak? Betul, ada di mana? Ibrani 8 ayat 1. Sementara Kayafas itu juga imam besar. Berapa ya? Matius 26 ayat 3. Kayafas itu imam besar. Yesus juga imam besar di dalam Ibrani 8 ayat 1. Lalu apa bedanya Pak Pendeta Tan? Apa bedanya Yesus imam besar, Kayafas juga imam besar? Nanti ada banyak lagi imam besar ya. Di perjanjian lama juga ada imam besar ya. Di perjanjian baru selain Kayafas juga ada imam besar yang lain ya. Lalu apa bedanya? Oh, bedanya gampang. Ada di Ibrani 7 ayat 16 dan 17. Sama-sama imam besar, kalau Yesus itu beda. Ibrani 7 ayat 16 dan 17. Imam besar Yesus itu yang tidak dapat binasa dan imam besar untuk selama-lamanya. Oh alah. Jadi bedanya di situ, betul. Kalau Yesus itu imam besar yang tidak dapat binasa, imam besar untuk selama-lamanya. Sementara kalau Kayafas dan lain sebagainya, imam besar yang bisa mati, tidak untuk selama-lamanya ya. Loh, Yesus kan mati Pak. Ya mati 3 hari, bangkit sendiri, dibangkitkan Allah. Kan Allahnya Yesus sendiri ya. Jadi imam besar untuk selama-lamanya, maksudnya salah satunya nanti digenapi di dalam masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Selain sebagai raja, Yesus juga sebagai imam besar juga nanti ya, di dalam masa 1000 tahun. Itu belum terjadi nanti ya. Selain sebagai raja ya, sebagai anak domba sebagai raja, juga salah satunya sebagai imam besar. Makanya imam besar untuk selama-lamanya. Jadi clear ya. Sama-sama imam besar. Kalau Yesus itu imam besar yang tidak dapat binasa, imam besar untuk selama-lamanya. Ibrani 7 ayat 16 dan 17. Oke. Sekarang nomor 2, nabi dan nabi besar. Yesus itu nabi besar loh. Iya,
bukan asal klaim loh, enggak, ada ayatnya. Lukas 7 ayat 16. Sejak saya memberitahu bahwa Yesus itu nabi besar yang sesungguhnya, lalu yang selama ini suka berkoar-koar nabi besar tiba-tiba diem, sebab mereka tidak punya dasar ayat. Mereka cuman mengklaim doang. Kami juga punya nabi besar, ada ayatnya enggak? Enggak, itu cuman klaim kami. Ketika saya menyodorkan atau memberitahukan bahwa Yesus itu nabi besar yang sebenar-benarnya, Lukas 7 ayat 16, yang hanya selama 3 tahun doang, dari tahun 30 sampai 33 Masehi, maka mereka diam. Jadi Yesus adalah nabi besar. Yesus adalah nabi yang N-nya huruf besar. Yohanes 6 ayat 14. Ya, Yesus nabi besar, Yesus nabinya nabi. Tapi Musa juga nabi besar, Pak. Musa itu nabi yang dianggap nabi besar juga karena karya Musa yang luar biasa, menulis Taurat ya, dan yang lainnya ya. Musa juga nabi besar, Musa juga nabi, Yesus juga nabi. Lalu apa bedanya Yesus yang nabi dengan Musa yang nabi? Bedanya ada di sini. Di mana itu? Matius 23 ayat 34. Ternyata Yesus yang nabi itu memilih atau mengutus Musa yang nabi. Bukan cuma Musa, semua nabi diutus oleh Yesus. Loh, ini aneh, Pak. Jadi Yesus yang nabi mengutus nabi-nabi yang lain. Lah iya. Ya. Jadi sama-sama nabi tapi beda. Ya. Yesus mengutus nabi, nabi mengutus nabi. Ya, seperti itu. Itu nabi besar ya. Jawabannya ada di Matius 23 ayat 34. Anda mungkin tertempelak ya. Jadi Nabi Musa itu diutus oleh Yesus, Pak. Betul, Nabi Musa itu diutus oleh Yesus. Waduh. Nah, kalau begitu ya udah ya, ya terima aja. Ya paling Anda cuman apa? Kaget aja. Seperti itu. Oke, terus selanjutnya adalah tadi nabi sudah, nabi besar udah. Terus sekarang nabi udah ya, rabi. Nah, rabi itu ada di Matius 26 ayat 25 ya. Yesus itu disebut rabi. Rabi itu artinya guru, G-nya huruf besar. Ada juga di dalam Yohanes 20 ayat 16. Maria Magdalena itu nyebut rabuni. Rabi atau rabuni itu hanya untuk Yesus. Sedangkan orang Israel tidak ada yang disebut rabi. Kesalahpahaman adalah dikiranya orang Israel punya rabi. Rabi itu hanya untuk Yesus. Orang Israel tidak disebut rabi, tetapi disebut pengajar. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 10. Di dalam Yohanes 3 ayat 10 ya, para orang Yahudi itu tidak disebut rabi, tapi cuman disebut pengajar, teacher. Tapi kalau Yesus rabi. Jadi satu-satunya rabi atau rabuni ya hanya Yesus. Ya, clear ya. Jadi Yesus disebut guru, ya. Guru, rabi, rabuni, ya. Israel juga ada rabi, nggak ada. Di Israel nggak ada rabi, yang ada pengajar. Ini ayat Alkitab loh, ya. Alkitab membedakan, tapi kan pengajar itu teacher kan, artinya rabi itu kan klaimnya orang Israel. Itu klaimnya doang. Ya, tidak ada rabi di Israel, itu diklaim aja. Kami juga rabi, Pak. Yesus berkata, jangan ada yang mengaku rabi. Hanya ada satu rabimu, yaitu Mesias. Ya, Yesus doang yang berhak menyandang gelar rabi. Guru, G huruf besar. Ya, oke, rabi udah. Terus sekarang rasul. Yesus itu juga rasul loh. Rasul pakai R huruf besar di dalam Ibrani 3 ayat 1. Lalu apa bedanya dengan Paulus, Pak? Paulus itu juga rasul di dalam Roma 1 ayat 1. Paulus juga rasul, Yesus juga rasul. R-nya huruf besar kalau Yesus. Kalau Paulus R-nya huruf kecil. Terus bedanya di mana, Pak? Bedanya ada di Efesus 4 ayat 11. Ternyata Yesus yang rasul itu memilih para rasul, ya, para rasul ya, termasuk si Paulus segala itu.
Sama tadi dengan Yesus yang nabi memilih para nabi. Yesus yang rasul, R-nya huruf besar, memilih para rasul. Yesus yang nabi, N-nya huruf besar, memilih para nabi. Yesus rasul, R-nya huruf besar, memilih para rasul di dalam Efesus 4 ayat 11. Jadi very clear, saya sudah menjelaskan dengan sangat clear ya. Yesus adalah imam besar, kemudian nabi, kemudian rabi, kemudian rasul. Apa bedanya? Ya, apa bedanya Yesus imam besar, nabi, rabi, dan rasul? Ya. Secara garis besar, Yesus imam besar, ya, imam besar yang tidak dapat binasa, imam besar untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus nabi, nabi milih para nabi. Yesus rasul, rasul milih para rasul. Yesus rabi, ya, satu-satunya rabi ya cuman Yesus. Sedangkan gelar rabi yang selama ini disandangkan kepada Israel sesungguhnya itu cuman klaim doang. Ya, Alkitab menulis mereka tidak disebut rabi, hanya disebut pengajar atau teacher di dalam Yohanes 3 ayat 10. Very clear. Kembali saya mengingatkan ya, jangan menyembah Bapa. Anda harus paham yang namanya konteks waktu ayat Alkitab. Gara-gara Anda salah memahami konteks waktu ayat Alkitab, sehingga Anda berpikir bahwa menyembah Bapa sebagai Allah. Sedetik pun Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah ya. Allah itu punya nama yaitu Yesus Kristus ya. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapa itu bukan roh ya. Yang roh itu adalah Allah. Allah itu roh, tidak pernah ada Bapa itu roh. Jadi sembahlah Yesus Kristus sebagai the only one Lord and God. Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah itu. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.